Oke, di sini aku mau presentasiin eh, hasil dari studio perancangan 3 arsitektur UM dengan nama saya Raffi Rizky Supriyadi, tim 24052 6608 372. Next. Untuk lokasi ada di kampus 2 Universitas Negeri Malang dengan luas tapak 30.800 meter kubik. Persegi. Untuk analisis site, kita tuh kayak merespon dari matahari, angin, sama kebisingan. Yang pertama kita bahas matahari. Nah, sebagai respon orientasi matahari, desain fasad kayak meminimalkan bukaan di bagian barat dan timur, serta mengoptimalkan bukaan lebar pada sisi selatan dan utara. Jadi tuh bangunannya itu kayak area barat sama timurnya itu kecil, sementara area selatan dan utaranya itu gede, biar bukaannya lebar atau cahaya masuk, tapi panasnya nggak terlalu berlebihan karena ini area selatan bukan barat timur gitu. Yang kedua, bangunan penunjang diancang lebih rendah untuk merespon akses angin agar masa utama tetap mendapatkan pengawalan alami maksimal tanpa terhalang oleh struktur di depannya ini. Bangunan ini sama ini itu lebih rendah agar nggak mengganggu sirkulasi angin yang masuk ke area ini. Yang ketiga itu area private. Jadi area-area ini pendidikan itu ditaruh di tengah supaya nggak kena bising dari sini nih, nggak kena bising dari area sini. Nah, jadi ditaruh di tengah. eh untuk konsep kita pakai saya pakai Trisaka Anupayatra. Trisaka itu yaitu 3 pilar utama yang mempresentasikan pendidikan vokasi pariwisata, yaitu pendidikan, pengalaman, dan perjalanan. Anupa itu tuh kayak pemahaman sensorik, eh, kayak keterlibatan langsung atau apresiasi cultural yang menjadi inti dari hospitality di pariwisata Indonesia. Yang ketiga, yatra, perjalanan suci atau ziarah ilmu, menggambarkan alur pergerakan, transisi ruang, dan sirkulasi, kayak kampus dipandang sebagai wadah fisik yang memandu perjalanan pencarian ilmu dari ketidaktahuan menjadi keahlian. Untuk konsep, kita pakai konsep besar kelompok yang aku buat detail di bagian konsep khusus. Yang pertama, domain non-art, kita ada perjalanan, pengalaman, dan pendidikan. Nah, di perjalanan kita belah jadi dua, yaitu alur transisi. Nah, jadinya yaitu jalur pedestrian di ekowisata yang menjadi pusat transisi ke area tertentu, misalnya area amphitheater atau bangunan-bangunan seperti bangunan pendidikan dan lain-lain. Untuk pengalaman dipecah menjadi 3, yaitu interaktif dan sensorik, yang menjadi amphitheater yang mendekatkan melalui pendekatan lanskap sensorik dan interaktif. Secara sensorik itu tribun beton itu digantikan sama terasi ring rumput dan pohon peneduh. Itu kayak memberikan stimulus taktil agar pengguna bersentuhan langsung dengan alam, kayak rumput dan lain-lain. Untuk kualitas interaktif hadir melalui kebebasan spasial, kayak tanpa harus pakai kursi statis, jadi pengguna bebas merespon ruangan tersebut seperti duduk santai atau rebahan dan lain-lain. Yang terakhir yaitu adalah pendidikan dan cultural, jadinya fasad anyaman yang melambangkan kolaborasi. Kenapa kolaborasi menjadi lambang fasad, menjadi lambang anyaman? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi itu menciptakan struktur yang kokoh, ruang diskusi dan pendidikan, serta atap joglo sebagai identitas utama memberikan naungan, membumi dan mengayomi. Jadi dan atap ini jadi menaungi orang yang akan berdiskusi atau orang-orang yang mau berkolaborasi. Ini
untuk detail fasad anyaman itu kayak grid melambangkan kolaborasi dan sinergi antar mahasiswa yang menyatukan bilah-bilah menjadi struktur yang kokoh, membingkai ruang diskusi dan mendukung pendidikan. Eh, ini tuh metafora dari integrasi. Jadi industri pariwisata bersifat multidisiplin yang menganyam aspek ekonomi, kebudayaan, pelayanan, kelestarian alam. Nah, benar ya. Oke, ulangi lagi. Fasad anyaman, grid ini melambangkan kolaborasi dan sinergi antara mahasiswa yang menyatukan bilah-bilah menjadi struktur yang kokoh, yang membingkai ruang diskusi dan mendukung pendidikan. Yang pertama, metafora integrasi. Industri pariwisata bersifat multidisiplin. Nah, yang menganyam aspek ekonomi, kebudayaan, pelayanan, dan pelestarian alam. Pola kotak-kotak pada fasad melambangkan struktur kurikulum pendidikan yang presisi dan terukur dalam membingkai keragaman realitas di lapangan. Yang kedua, bingkai perspektif. Jadi, celah-celah pada fasad bertindak sebagai lensa atau jendela pandangan yang membingkai luar. Ini mendidik agar mampu melihat industri dari berbagai sudut pandang, namun tetap memiliki batasan etika. Jadi, rotan ini tuh kan pasti ada celah-celahnya. Nah, itu yang akan menjadi eh, lensa atau jendela pandang untuk mahasiswa melihat industri pariwisata dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga yaitu dialog cahaya dan bayangan. Secara fisik, grid ini merespon pergerakan matahari. Efek bayangan yang bergeser di dalam ruangan mensimulasikan dinamika industri pariwisata yang selalu bergerak. Kayak kalau kena sinar matahari itu kan pasti ada bayangan-bayangannya. Nah, itulah. Jadi nanti bergerak-gerak. Yang kedua, ini atap joglo. Jadi naungan karsa, abstraksi atap joglo, naungan kastra atau shelter of wisdom. Pendidikan sebagai naungan. Atap joglo secara tradisional bermakna hierarki dan tempat berteduh sebagai mahkota bangunan. Abstraksi atap ini bermakna sebagai pelindung besar yang menaungi seluruh dinamika interaksi dan proses belajar mahasiswa. Nah, keseimbangan arah pandang. Jika fasad anyaman grid adalah cara mahasiswa melihat keluar, nah, maka atap joglo adalah elemen yang menaungi mereka di dalam. Jadi menciptakan rasa aman, pengayuman, dan identitas kultural yang membumi. Nah, yang ini kolam ekspos atau sak, saka pilar keteguhan irama perjalanan. Nah, struktur penopang kehidupan. Dalam arsitektur tradisional, saka dalam kurung tiang atau kolom adalah struktur penopang utama bangunan. Dalam konteks Trisakta, kolom-kolom ekspos ini adalah manifestasi fisik dari tiga pilar yang tadi pendidikan, pengalaman, dan perjalanan. Nah, di sini juga kolom-kolom ini memiliki simbol langkah perjalanan atau yatra. Irama kolom tegak yang berjajar, repetitif, ini menyimbolkan langkah-langkah konsisten yang harus ditempuh mahasiswa secara bertahap. Kolom kokoh ini, kolom kokoh di antara dinding bangunan memberikan pesan visual tentang institusi yang berakar kuat pada disiplin dan fondasi budaya. Untuk konsep lanskap, area amfiteater mengedepankan yang tadi sensorik, interaktif, dan menggantikan tribun beton dengan terasering dan pepohonan, memberikan stimulus taktil, desain tribun fleksibel, memungkinkan eksplorasi ruang, tata letak menyatu dengan pepohonan, elemen air, panggung, dan hutan ekowisata menciptakan pertunjukan yang dinamis.
pintu masuk itu dibagi ke 3 pintu masuk. Yang pertama pintu masuk A, B, C. Nah, untuk pintu masuk A sama B itu bisa bangunan mobil-mobil besar kayak bus dan kawan-kawan. Sementara untuk bangunan gerbang C itu cuma bisa dilalui oleh mobil kecil, mobil-mobil standar. Eh, yang pertama pada gedung A, gerbang A itu bisa langsung ke gedung administrasi, masjid, perhotelan sama parkir. Jadi bisa parkir atau drop off ke sini. Nah, langsung bisa ke auditorium, kantin, terus ke ini belum ada itu, terus ke gedung perhotelan. Di gedung perhotelan. Nah, jadi kalian tuh nanti di sini tuh konsepnya emang gini. Jadi ada beberapa yang nggak langsung nempel jalan, di lebih safe lah, baratnya untuk kayak sini. Terus kalian bisa jalan ke perpustakaan, ke gedung UPW, ke klinik. Nah, untuk area island ini, seperti gedung Tata Hidang, konveksi acara, dan kawan-kawan ini, parkirnya di sini. Sementara untuk island yang perpustakaan, kantin, dan kawan-kawan ini parkir di sini. Dan ini gedung auditorium dan gedung administrasi itu bisa parkir di sini. Yang ini adalah hutan ekowisata, terus ini amphitheater, terus ini panggung pertunjukannya. Langsung kita bahas gedung administrasi. Ini untuk renderan interiornya, ini untuk eksteriornya, ini untuk lantai satunya. Jadi tuh pintu masuk tuh di sini. Jadi orang masuk jalan-jalan ke resepsionis, tuh mau naik lift bisa, area tunggu-nunggu di sini buat ke area misal nunggu administrasi atau apa-apa bisa. Terus di area sini tuh emang sengaja disembunyikan kayak pantry, gudang dan janitor itu emang sengaja disembunyikan agar tidak terlihat secara langsung. Untuk lantai 2, jadi habis kayak naik ke sini atau dari lift, nah itu ini void langsung ke sini itu ke musola atau tempat wudhu atau toilet, jadi disatukan agar memudahkan kayak secara plumbing gitu gampang. Terus untuk area kaprodi itu di langsung empat-empatnya dalam satu ruang. Nah, di depan area kaprodi itu ada ruang tunggu, jadi pasti kaprodi itu pasti kan banyak tuh urusannya sama mahasiswa atau tamu. Nah, itu ada ruang tunggunya. Terus di belakangnya ada ruang arsip. Untuk lantai 3, tutut. Nah, ini tuh langsung ke direktur 3, tapi nggak langsung banget kok. Langsung kan ini turun ke sini, naik ke sini. Jadi tuh nggak langsung kelihatan pintu ini, pintu ini, pintu ini. Itu nggak kelihatan langsung kok. Ada pantry, ruang direktur 3, direktur 2, direktur 1, toilet. Eh, Gedung konveksi dan acara. Ini untuk untuk apanya? Untuk renderan interiornya. Ini untuk eksteriornya. Nah, itu pintu masuknya tuh ke sini tuh. Ini kalau mau ke ruang himpunan ke kiri, sementara ke tangga darurat, terus pantry, gudang, janitor, terus ini adalah toilet-toiletnya, terus ini ruang kelas teori, ruang lab diskusi, administrasi, terus lab simulasi ballroom dan area tunggu. Habis naik itu kan langsung tutup bisa ke balkon. Nah, balkonnya tuh nyambung sampai sini nih. Terus ke area tunggu, duduk-duduk santai, ruang teori, terus ruang rapat, ruang dosen, ruang toilet, coworking, gudang, tangga darurat. Ini juga sama, mungkin ke kelas teori itu langsung sampai sampai terus tangga darurat, toilet, coworking, terus naik lagi, terus ke auditorium, lab komputer, tangga darurat, toilet, terus gudang, terus usaha perjalanan wisata ya teman-teman. Ini untuk render interiornya, ini untuk render eksteriornya. Pertama itu teras, nah langsung ke area tunggu bisa. Jadi depannya itu area administrasi, tapi lupa saya tulis. Lab travel agent, lab tour guiding, lab tour planning, terus toilet, ruang himpunan, pantry, janitor, ruang tangga darurat. Terus naik ke lantai 2 itu ada kelas teori, ruang dosen, ruang rapat, balkon, coworking, tangga darurat, toilet. Terus naik lagi itu langsung ke bisa ke kanan itu langsung kelas teori, terus gudang, tangga darurat, coworking, sama toilet. Terus naik lagi tuh bisa lab komputer, tangga darurat, auditorium, toilet, gudang. Ini untuk bird view-nya area eh, kawasan ini. Ini juga selesai. BTW, terima kasih sudah mendengarkan ocehan ini. Assalamualaikum.